bertemu lagi. Fadli, apa kabar? Kabar kurang baik juga. Oh, oke. Tidak apa. Sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami serahkan masa ini dalam tangan-Mu. Engkau bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bagaimana keadaan masalah yang telah kamu bagi tahu dalam sesi yang lepas? Karena dalam sesi yang lepas Fadli ada bagi tahu di tempat kerja ada masalah, kawan-kawan tikam belakang karena mereka rasa cemburu dengan kamu karena kamu sudah dinaik pangkat oleh bos kamu. Jadi bagaimana sekarang? Apakah mereka masih berkelakuan begitu dengan Fadli? Nah, untuk masalah kerja sudah oke, dan saya sudah lakukan dan saya tidak ada masalah lah untuk dalam kerja itu. Dan kawan yang tikam belakang pun sudah oke lah. Cuma sekarang ni ada masalah baru lah. Oh, oke. Masalah baru. Masalah apa? Masalah baru di mana saya difitnah lah oleh kawan saya sehingga saya dibuang daripada satu grup WhatsApp lah macam. Oh, oke. Jadi kamu sekarang apa perasaan kamu dengan keadaan yang begini? Saya rasa marah lah, sakit hati sebab saya difitnah, saya tidak buat apa-apa kan. Tiba-tiba saya difitnah dan saya dibuang begitu saja dalam grup WhatsApp macam tu. Oh, oke. Kamu rasa sakit hati, kamu rasa geram dengan mereka karena kamu difitnah, karena kamu tidak tahu mengapa mereka melakukan itu dengan kamu. Dan tiba-tiba kamu dibuang di dalam WhatsApp group. Kamu pernah terpikir mengapa mereka buat begitu? Saya tidak tahu lah. Sebenarnya dia macam ni mula-mula. Saya adalah ketua tempat kerja saya. Ketua tempat kerja saya. Jadi saya ni orang yang dipandang bos baiklah, boleh dipercayai. Jadi mereka ni sakit hatilah dengan saya. Orang baru ni. Jadi mereka masih buat yang sama lah dengan saya. Oh, oke. Sudah berapa lama bos kamu telah mengangkat kamu jadi ketua di tempat kerja tuh? Saya baru 2 bulan. Oh, 2 bulan. Oke. Bagaimana dengan keadaan kawan-kawan yang memfitnah kamu tuh? Sebelum ini bagaimana kamu dengan mereka? Selama 2 bulan kamu bekerja di situ, sebelum bos menaikkan pangkat kamu, bagaimana perhubungan kamu dengan mereka? Apakah mereka baik-baik dengan kamu ataupun memang dari awal ada konflik sudah? Dari awal mula-mula saya masuk, oke. Oke. Kami berkawan. Dan apabila bos nak naikkan saya punya pangkat, mereka sudah mulai tu lah pandang rendah pada saya. Mereka membenci saya lah. Oke. Jadi sekarang ni kamu ada rasa sedih? Saya rasa sedih, saya rasa sangat sakit hati, dan saya rasa tak ada orang mau dengar saya punya masalah. Oh, oke. Saya pun pernah mengalami hal yang serupa di mana kawan baik saya juga menikam belakang saya. Saya rasa sangat sakit hati. Tapi kalau saya pikir-pikir sekarang ini, itu banyak memberi saya membuat saya banyak belajar berkenaan dengan bagaimana tindakan saya, apa yang saya buat ke depan. Bagaimana sekarang? Adakah kamu berpikir sesuatu untuk cara kamu menyelesaikan masalah ini ke depan? Apa yang kamu mau buat dalam keadaan situasi ini? Pertama, saya rasa saya sakit hati, saya rasa mau pukul mereka. Tapi saya sedar itu adalah satu kesalahan. Jadi sekarang saya mau memperbaiki itu lah. Tapi saya tak tahu macam mana cara dia mau mula untuk membaikkan hubungan kami kembali. Melalui apa yang Fadli bagi tahu, saya boleh saya pikir bahwa memang Fadli ini adalah seorang yang baik. Karena kalau Fadli bukan seorang yang baik, mana mungkin bos kamu boleh menaikkan pangkat kamu jadi ketua hanya dalam 2 bulan kamu kerja di situ.
bermakna bahwa bos ini sudah melihat ada sesuatu yang baik di dalam diri kamu. Itu sebabnya dia mengangkat kamu walaupun kamu orang baru. Dan juga kamu masih boleh berlaku baik terhadap kawan-kawan kamu. Walaupun mereka memfitnah kamu, tetapi kamu tidak membalas. Karena begitu juga firman Tuhan berkata bahwa sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu membalas apa yang orang buat kepada kita. Kita tidak membalas, tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan sekarang ini dalam perasaan kamu begini, merasa sedih dan kecewa mungkin, dan juga mungkin kamu merasa marah dan kamu tidak tahu bagaimana kamu harus menyelesaikan masalah itu, begitu? Sebagai sesama kita, memang kita tahu bahwa memang kita akan berhadapan dengan situasi ini di dalam banyak hal. Walaupun mungkin kita sudah membuat yang terbaik, tetapi masih ada orang yang cakap-cakap tidak baik terhadap kita. Kalau pada masa sekarang ini, coba kamu pikir baik-baik. Mana tahu mungkin ada sesuatu yang Fadli sudah lakukan membuatkan mereka macam sakit hati. Mungkin salah satu contoh lah, mungkin mereka pikir bahwa wah, Fadli ini sudah lain dulu waktu tidak ada pangkat, suka berkawan. Apakah Fadli masih berkawan ataupun suka menyendiri selepas dinaikkan pangkat? Selepas saya dinaikkan pangkat, saya rasa saya macam berkawan macam mereka biasa. Suka dengan mereka. Dan saya datang ke sini, saya mau minta pendapat lah untuk bagaimana cara untuk saya menyelesaikan masalah ini. Pernah Fadli terfikir mungkin tindakan Fadli menyuruh mereka melakukan kerja-kerja tugasan itu tidak menyenangkan mereka? Tidak. Mungkin terlebih tegas ataupun tidak? Tidak. Oke, semua baik-baik saja lah. Cuma mereka saja yang mungkin salah paham dengan apa yang Fadli suruh mereka. Oke. Kalau di dalam hal ini, satu hal yang saya boleh lihat kebaikan di sebalik apa yang Fadli sedang alami, di mana itu pastinya akan membentuk Fadli menjadi seorang pemimpin yang lebih baik ke depan, supaya dapat melihat bagaimana situasi yang seperti ini yang terjadi ini, bagaimana Fadli boleh berinteraksi dengan orang-orang yang di bawah supaya mereka tidak terus-menerus salah paham. Macam contoh tadi, mungkinlah saya tidak tahu apakah betul ataupun tidak, tapi kalau sekiranya macam Fadli menyuruh mereka membuat something, tetapi mereka pikir salah paham apa yang Fadli suruh itu macam terlalu mengarah kepada mereka, begitu. Mungkin mereka salah paham begitu, tetapi dalam hal ini saya percaya bahwa Fadli sudah memikirkan yang terbaik, tindakan yang terbaik. Mengapa Fadli menyuruh mereka membuat kerja-kerja itu? Karena mungkin bos yang menyuruh Fadli begitu. Lagipun itu merupakan satu tugas Fadli, bukan? Sebagai ketua. Sekarang ini kalau di dalam satu firman Tuhan, saya mau Fadli membaca satu firman Tuhan. Fadli tolong baca di dalam Mazmur 42 ayat 11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, pertolonganku dan Allahku. Nah, kalau di dalam ayat ini Raja Daud dia berkata, mengapa jiwa saya tertekan? Nah, demikian juga sebenarnya ayat ini membawa kita sama-sama untuk kembali kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber perlindungan kita, sumber kekuatan kita. Dia adalah Allah yang mampu melepaskan kita daripada masalah. Mungkin sekarang ini Fadli tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba tidak baik dengan Fadli.
Tetapi dalam masa-masa yang akan datang, Fadli pikir balik, cari penyebab mengapa mereka tiba-tiba cari masalah dengan Fadli. Dan dalam masa yang sama, Fadli datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Dan juga jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu khawatir sehingga itu akan menjejaskan pekerjaan kamu. Jangan khawatir, serahkan segala masalah kamu ini kepada Tuhan. Dan setia lakukan tugas kamu yang telah bos perintahkan kepada kamu. Setia lakukan itu dengan jujur dan berintegriti. Jangan merasa bahwa wah, saya sudah sangat takut karena kawan-kawan saya sudah tidak terima saya. Tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dan juga tetap yakin bahwa Tuhan sentiasa bersama dengan Fadli di dalam pekerjaan yang Fadli sedang lakukan. Dan setakat dalam sesi ini, apakah ada apa-apa yang Fadli rasa untuk sesi ini? Belum ada rasa apa-apa. Ada rasa macam contoh, rasa bersyukur kepada Tuhan karena kamu masuk dalam masalah ini, dan sekurang-kurangnya kamu ada kekuatan untuk tetap bertahan. Ada perasaan begitu? Saya rasa adalah sebab saya bersyukur karena saya dapat juga dorongan dan dapat macam mana untuk menyelesaikan masalah. Iya, betul. Jadi selepas sesi ini, besok lusa masuk kerja, apakah Fadli sudah terpikir apa tindakan Fadli untuk kawan-kawan yang memfitnah Fadli itu? Saya akan usahakan untuk berpikir positif. Berpikir positif. Dan apa yang Fadli boleh lakukan kepada mereka selain daripada berpikiran positif? Mungkin saya boleh bertanya mereka selamat pagi. Oke. Bisa bertanya mereka selamat pagi, ajak mereka keluar makan. Iya, oke. Iya. Oke. Dan saya sangat bersyukur karena hari ini kamu dapat kelegaan di dalam masalah-masalah yang sedang kamu alami ini, dan saya sangat percaya bahwa bos kamu mengangkat kamu menjadi pekerja dan menjadi ketua di antara mereka karena dia dapat melihat ada sesuatu yang sangat baik di dalam diri kamu. Jadi teruskan menjadi pekerja yang baik, yang takut kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu pekerjaan itu dengan kejujuran. Oke, boleh kita berdoa sekarang? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada malam hari ini, dan kami percaya bahwa Fadli akan memperoleh kekuatan yang baru untuk menempuh situasi keadaan yang sedang dia alami. Roh Kudus-Mu akan menjaga menuntun dia. Dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk sesi ini, dan apa-apa yang kamu perlu di belakang apa yang kamu pikir yang mungkin akan menjadi satu kerunsingan kamu selepas ini, jangan segan-segan untuk call ya. Kalau saya tidak sempat, kamu pun ada komsel kan? Ketua komsel itu boleh membantu kamu juga. Kita saling melihat, membantu satu sama lain. Oke, terima kasih, dan semoga semuanya baik-baik.